Heyo, lagi mempertimbangkan beli tablet apa untuk dibelanjain di pertengahan tahun ini? Bukan iPad, bukan Galaxy Tab S, tapi ini rekomendasi saya, Huawei MatePad Pro. Ini MatePad Pro generasi pertama ya di 2020 yang make Kirin 955 5G, bukan generasi yang pakai Snapdragon 865. Meski ini lebih tua dari MatePad Pro 11 yang pakai Snapdragon 865, tapi menurutku justru ini yang flagshipnya, makanya dinamai MatePad Pro. Sedangkan yang lebih baru justru dinamai sekedar MatePad 11 dan MatePad 10,4. Kenapa ini? Banyak alasan sih ya. Karena dia punya SIM card support, punya paket set lengkap, dan yang pastinya saya dapat ini dengan harga yang murah. Jadi ini menarik banget. Buat kamu yang pengen beli atau cari referensi tablet untuk dipakai multimedia handal dan kerja tipis-tipis, tapi looks-nya masih cukup profesional, ini salah satu opsi yang cukup saya rekomendasi. Ini adalah Huawei MatePad Pro-nya. Packaging-nya juga premium, di bagian depan ini didominasi warna champagne gold di bagian logo Huawei dan MatePad Pro. Ada highlight feature-nya di sini, ukurannya 10,8 inci, lalu tertulis juga Kirin 990. Ini positioning-nya berada di Snapdragon 855 Plus dan 865 sebagai perbandingan performa. Overall ini very nice packaging dan Huawei selalu bikin saya terkesan soal feel premium di paket penjualannya. Oke, kita cek M Pen-nya sekarang. Di dalamnya ada manual selembar dan ini juga dapat spare pen tip-nya. Ini dia penampakan Huawei M Pen-nya. Warnanya metallic grey, bahannya sini plastik semi doff tapi ini padat banget dan berasa cukup berbobot dengan ada logo Huawei di ujung atas pen. Berikutnya kita lihat smart keyboard dari MatePad Pro ini. Seperti biasa ada manual and that's it. Kesan pertama dari keyboard case-nya ini kerasa ringkas, well built juga. Ini terlihat adalah engsel dari keyboard case-nya. Jadi di titik ini jadi sudut tumpu untuk case-nya menopang tabletnya. Di sini bisa diatur dua mode sudut rebah secara magnetik. Finishing di sekitaran cover case-nya ini cukup premium, bertekstur dengan logo Huawei yang lagi-lagi warnanya champagne gold juga. Nice touch. Warnanya ini agak kebiruan ya. Jadi semacam deluxe blue atau dark blue gitu. Untuk feeling ketik keyboardnya cukup oke. Dia punya tactile feedback juga. Kerasa empuk dan cukup nyaman dipakai. Tentunya kalau kamu biasa ngetik di mechanical keyboard, mungkin kamu perlu pembiasaan lagi ya. Tapi untuk mobilitas sih ini ngetik-ngetik sembari di jalan atau lagi stay di luar kantor bersama keyboard ini, saya rasa udah bisa mengcover kebutuhan dengan cukup optimal. Finally, ini dia MatePad Pro-nya. Di dalam paket utamanya ini ada Huawei Quick Charger. Ini setelah saya cek 25 watt dayanya. Namun secara spek sebenarnya tabletnya sendiri mensupport sampai 40 watt. Lalu ada SIM ejector karena dia support SIM card konektivitas 5G ya. Kemudian dikasih juga dongle audio. Jadi ini udah pasti nggak ada jack audio. Ya seenggaknya minimal dikasih aksesoris seperti inilah. Lalu yang terakhir adalah kabel Type-C-nya. MatePad Pro ini ukurannya 10,8 inci bentang layarnya. Untuk speknya saya kasih info di samping ini ya. Menarik, warnanya ini abu-abu gelap kebiruan gitu. Jadi seperti dark blue yang gelap banget. Berasa premium juga fit and finish-nya. Di belakang ini ada lensa kamera 13 megapiksel dan mampu merekam 4K 30 fps. Finishingnya matte gitu, halus banget di tangan. Untuk samping-sampingnya berdesain membulat, bukan tegas menyudut ala desain-desain iPad Pro atau mungkin Tab S7. Kan dia tegas dan tajam gitu kan style sampingnya. Kalau ini lebih rounded gitu. Positifnya ya ini nyaman di genggaman tangan lama-lama karena nggak menusuk ke jari atau telapak tangan. Speakernya ada 4 buah, jadi ini setup quad speaker. Mungkin di video ini nggak saya tunjukkan secara langsung kualitasnya. But believe me, ini bagus banget speakernya. Saya juga pakai iPad Pro dan kurasa ini sangat-sangat bersaing kualitas speakernya. Oke, sekarang kita nyalakan. Boot animasinya unik sekali, ala-ala Indonesian culture gitu, keren. Saya setup bentar ya, fast forward aja karena ya sekedar standar procedure aja. Oke, kita sampai ke tampilan awal home screen dari MatePad Pro. UI-nya sih familiar kayak UI smartphone Huawei pada umumnya. Untuk SIM tray-nya ini sekilas kayak nampung dual SIM card ya, padahal enggak. Saya pun sempat terkecoh awalnya. Ternyata ini slot satunya untuk nano memorinya. Ukurannya memang sama persis dengan nano SIM card. Jadi ini single SIM plus expandable
via nano memory ya. Saya sambil cek-cek dan jelajah UI, cek-cek fungsinya dulu. Untuk kameranya, overall lumayan banget ya untuk tablet. Akan jarang banget kepake sih emang, apalagi kalau smartphone-mu punya kamera yang udah mumpuni. Namun untuk quick snaps file-file dokumen atau scanning digital, ini mah udah bagus banget. Hasilnya tajam. Untuk video 4K-nya juga bagus untuk sebuah tablet ya. Yang pasti EMUI sih saya punya impression yang bagus ya dengan UI Huawei 1 ini. Optimalisasinya tuh loh bagus. Termasuk di MatePad Pro ini juga. Bisa dilihat bezel keempat sisinya itu relatif tipis ya. Namun dengan ya ada hole punch di sisi pojok yang menampung kamera depan. Huawei MatePad Pro ini support 2D face recognition, setupnya gampang dan ini reliable banget. Cukup nyaman pakai ini untuk unlock tabletnya. Apalagi kalau lagi pakai di mode tablet yang bersandar di keyboard alias ya mode laptop gitu. Rasanya enak aja, tinggal double tap layar pas lagi off, dan dia akan langsung scanning wajah, dan voila unlock. Untuk baterai, dia berkapasitas 7250 mAh, dan size-nya ini nggak bohong ya. Dengan optimalisasi EMUI yang bagus banget, Kirin 990 yang powerful namun hemat daya, gila sih, ini awet banget baterainya. Aku sering banget nonton YouTube dari sini 2 harian nggak habis-habis. Hemat banget baterainya. Untuk kecepatan cas dengan cas bawaan sih cukup cepet ternyata. Sekitar ya di bawah 2 jam lah. Untuk baterai segede gini, yang ngasih ketahanan seimpresif ini, di cas full dalam waktu kurang dari 2 jam mah ya cepet lah ya. Dan bahkan kamu bisa dapat pengecasan yang lebih cepet lagi kalau kamu pakai Huawei charger yang 40 watt. Jadi lebih mantap lagi kan. Sekarang kita sambungin ke keyboardnya. Ini pairing pertama kali akan muncul prompt dialog box seperti ini, baik untuk keyboard dan pen-nya. Tapi kalau udah paired, alias udah terkoneksi gitu ya, ketika lepas pasang, next-nya akan langsung seamless auto connect. Very simple process. Nah, bisa dilihat di sini di bagian atas keyboard, ada 2 celah untuk ngatur 2 posisi sudut rebah layarnya. Dan kalau mau ditutup ya tinggal seperti ini aja, karena dia dikunci dengan sistem magnetik di celah bawah itu, jadi perlu ditarik sedikit baru dilipat. Dan ketika ditutup, dia akan auto lock layarnya. Mirip seperti behavior memakai laptop pada umumnya. Setup dengan smart keyboard ini memberikan kompromi yang pas antar kenyamanan dan segi portabilitas. Dan fleksibilitas pemakaiannya juga tetap terjaga. Mungkin sedikit aja kompromi lebih soal kenyamanan keyboard ya, karena misalnya ini nggak ada backlightnya, atau trackpadnya juga nggak ada. Kemudian key travelnya nggak bener-bener dalam seperti keyboard mechanical, ya iyalah. Tapi ini demi mengejar portabilitas yang setara flip cover biasa. Ini tipis banget loh, ringkas banget. Jadi tetap bisa kerja tipis-tipis dari luar kantor atau dari luar rumah. Untuk pennya dia pakai sistem magnetik, magnetnya sendiri kuat. Kamu hanya perlu ngeraba dikit di bagian atas, lalu magnetnya akan langsung narik si pennya agar duduk di posisi docking yang sesuai. Untuk feature dan kemampuan M Pen-nya sendiri mungkin nggak banyak kubahas ya di sini. Yang pasti ini dedicated pen yang bukan hanya sekedar untuk coret-coret atau stylus pengganti jari biasa. M Pen ini juga bisa dipakai untuk aktivitas yang lebih demanding seperti art creation atau mendesain. Overall, impresi saya dengan tablet ini sangat positif. Memang perlu dicatat ya, ini nggak ada Google Mobile Services, tapi for the most part, saya oke-oke aja karena tablet ini bagi saya peruntukannya lebih ke multimedia dan kerjaan ringan, bukan sebagai device komunikasi utama. Beberapa hal seperti Gmail, YouTube itu bisa saya lakukan via web tanpa ada masalah. Bahkan Chrome juga bisa melakukan ekstraksi aplikasi dari web untuk dijadikan semacam app baru yang isinya direct ke alamat tertentu seperti Gmail dan YouTube tadi. Jadi ya nggak masalah gitu. Atau kalau kamu memang pengguna YouTube fans, bisa aja diinstal di sini. Karena kan aplikasi YouTube yang official emang nggak bisa diinstal ya di sini. Jadi ya kalau kamu ngerasa fans itu adalah sebagai solusi ya silakan ya. YouTube VANCED itu loh, Vanced itu. Kemudian M-Banking di sini juga saya install nggak masalah. Saya install MBCA juga di sini nggak masalah. Saya nggak main game juga, nonton streaming. Saya biasanya juga pakai aplikasi seperti View, VLive, itu aman-aman aja nggak ada masalah. Overall untuk pemakaian saya cocok-cocok aja. Dan harganya juga udah murah untuk satu set lengkap seperti ini. Saya dapat seharga sekitar 6,5 juta, ini kondisi bekas ya. Jadi saya rasa sih worth to buy banget untuk standar sekarang.
Oke, itulah video singkat saya untuk MatePad Pro 5G ini. Semoga bisa jadi rujukan dan referensi singkat untuk kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.